Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan salah satu bagian unik yang tidak bisa terlepaskan dari keberadaan kita di Nusantara ini. Kita sebagai manusia yang berbudi, sepatutnya tak melupakan sejarah dari mana asal mula dan sebab musababnya hingga kita berada di sini, di Indonesia. Nenek moyang yang merupakan cikal bakal keberadaan kita saat ini tentu harus kita kenali, meski hanya dari sekedar pengetahuan. Nah, berikut ini kami telah mengupas secara tuntas seputar peta persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan pendapat terkuat dari para ahli sejarah yang telah melakukan penelitian mendalam untuk menguak rahasia besar ini. Silakan disimak. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumennya disertai dalih pembenaran dari dugaannya masing-masing. Kendati begitu banyak pendapat tersebut, ada satu pendapat yang nampaknya memiliki bukit dan dasar pemikiran paling kuat. Dan pendapat tersebut berasal dari seorang sejarawan asal Belanda, yaitu von Heine-Gilderen. Migrasi besar-besaran ke Austronesia. Berdasarkan penelitiannya, von Heine-Gilderen berargumen jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan olehnya bahwa semenjak tahun 2000 SM sampai dengan tahun 500 SM, dari zaman Batu Neolitikum hingga zaman Perunggu, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan, China Selatan, ke daerah-daerah di Asia bagian selatan termasuk daerah kepulauan Indonesia. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran diperkirakan karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Daerah kepulauan di Asia bagian selatan ini oleh Gilderen dinamai dengan sebutan Austronesia yang berarti pulau selatan, Austro sama dengan selatan, Nesos sama dengan pulau. Austronesia sendiri mencakup wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau di Malagasi atau Madagaskar, sebelah selatan, hingga Pulau Paskah, sebelah timur, dan dari Taiwan, sebelah utara, hingga Selandia Baru, sebelah selatan. Pendapat von Heine-Gilderen ini dilatar belakangi oleh penemuan banyak peralatan manusia purba masa lampau yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan manusia purba ini sama persis dengan peralatan manusia purba di wilayah Asia lainnya seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja terutama di sekitar wilayah Yunan. Pendapat von Heine-Gilderen juga didukung oleh hasil penelitian Dr. Hacker di tahun 1899 yang membahas seputar 113 bahasa daerah di Indonesia. Dari penelitian itu Dr. Hacker menyimpulkan bahwa kesemua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa yang dinamai bahasa Austronesia. Migrasi manusia purba dari daratan Yunan menurut Gilderen bukan hanya terjadi satu kali. Ia menyebut gelombang migrasi terjadi juga di tahun 400-300 SM, zaman Perunggu. Orang-orang purba yang bermigrasi tersebut membawa bentuk-bentuk kebudayaan Perunggu seperti kapak sepatu dan nekara yang berasal dari dataran Dongson. Menyeberangi lautan dengan perahu bercadik. Setelah diketahui jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari daratan Yunan, kini saatnya kita membahas bagaimana nenek moyang kita tadi bisa sampai di kepulauan Indonesia. Ya, berdasarkan bukti sejarah, diketahui bahwa untuk menyeberangi lautan dari daratan Asia Tenggara seperti Malaysia dan sekitarnya, nenek moyang kita menggunakan alat transportasi berupa perahu bercadik. Perahu bercadik sendiri adalah perahu yang memiliki tangkai kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Untuk ilustrasi perahu bercadiknya sendiri, Anda dapat melihat pada gambar di bawah ini. Dengan bermodalkan perahu bercadik itu, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas untuk sampai ke kepulauan Indonesia dan pulau-pulau lain di Austronesia. Mereka berlayar berkelompok tanpa kenal rasa takut dengan hantaman badai dan ombak yang bisa datang kapan saja. Hal ini tentu membuktikan jika nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pemberani dan merupakan pelaut-pelaut berjiwa ksatria. Dan dengan perjalanan penuh rintangan itu,
Akhirnya nenek moyang kita sampai ke beberapa pulau di Indonesia. Mereka pun secara langsung memperoleh sebutan Melayu Indonesia. Pembagian bangsa Melayu Indonesia. Sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Akan tetapi, berdasarkan waktu kedatangan, serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa yang antara lain bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Berikut penjelasan dari masing-masing subbangsa tersebut. 1. Bangsa Proto-Melayu, Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama, sekitar tahun 1500 SM. Bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalur, yaitu 1. Jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan 2. Jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Melayu Tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba umumnya pada masa itu. Ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum telah berlaku dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu kapak persegi. Kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan Sulawesi Utara. Dan perlu diketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Proto-Melayu ialah suku Dayak dan Toraja II. Bangsa Deutero-Melayu, Melayu Muda. Bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedatangan kedua, yakni pada kurun waktu 400 sampai 300 SM. Bangsa Melayu Muda, Deutero-Melayu, berhasil melakukan asimilisasi dengan para pendahulunya yang tak lain adalah bangsa Melayu Tua, Proto-Melayu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa bangsa Deutero-Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, di mana rute yang mereka tempuh dari Yunnan, Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya tiba di Nusantara. Bangsa Melayu Tua juga dianggap mempunyai kebudayaan yang jauh lebih maju dibandingkan pendahulunya, bangsa Proto-Melayu. Mereka sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi, di mana beberapa di antaranya antara lain kapak serpatu, kapak corong, dan nekara, serta menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan punden berunda-unda. Suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis III. Bangsa primitif sebetulnya, sebelum kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang sudah lebih dahulu menempati wilayah tersebut. Mereka adalah bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang sangat sederhana. Mereka diantaranya adalah manusia Pleistosin, suku Wadoid, dan suku Negroid. Manusia Pleistosin, kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Demikian juga dengan kebudayaannya sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi, kecuali beberapa aspek saja. Suku Wadoid, sisa-sisa suku Wadoid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang adalah 2 contoh peninggalan suku Wadoid di masa kini. Suku Negroid, di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun, di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada. Suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina merupakan bukti nyatanya. Nah, itulah artikel tentang asal-usul nenek moyang Indonesia yang kami berhasil rangkum dari beberapa sumber. Sebagai kesimpulan kami telah mengambil poin-poin penting dari pembahasan ini yang antara lain, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa dari daratan Yunan di China Selatan.
Nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lainnya di Asia Selatan berasal dari satu sumber, yaitu bangsa Austronesia. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Yuan terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama atau Proto-Melayu yang datang pada zaman Batu Tua, Neolitikum, dan gelombang kedua atau Deutero-Melayu yang datang pada zaman Perunggu. Terdapat beberapa kelompok manusia yang sudah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Austronesia. Beberapa bangsa tersebut antara lain manusia Pleistosin, suku Wadoid, dan suku Negroid. Ketiga suku tersebut juga merupakan bagian dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tak bisa disisihkan.